Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang akan kita renungkan bersama saya ambil dari Lukas pasal 3, secara khusus ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Demikian sabda firman-Nya yang secara khusus mengajar, menasihati kita, hasilkan buah sesuai pertobatan. Dengan kata lain, tema ini, ayat ini mau mengatakan bahwa bukti kita bertobat harusnya ada buah-buah yang terlihat. Jadi tidak mungkin kita berkata saya bertobat sementara tidak ada buah-buah yang terlihat yang menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kita sudah bertobat. Makanya firman-Nya dalam nats tadi ayat 8 tadi, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika kita sudah sungguh-sungguh bertobat, maka harus ada pembuktiannya. Salah satu pembuktiannya adalah kita harus menghasilkan buah-buah. Sudah barang tentu buah-buah yang baik. Maka ayat selanjutnya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ada suatu konsekuensi yang serius, yang fatal, kalau kita tidak menghasilkan buah. Karena ketika kita tidak menghasilkan buah yang baik, maka pertobatan kita dipertanyakan. Pertobatan kita diragukan. Jadi tidak mungkin orang bertobat tanpa ada buah-buah yang terlihat dalam kehidupannya. Kalau dulu dia menghasilkan buah-buah yang tidak baik, selalu berbuat hal-hal yang tidak baik, tapi setelah dia bertobat, harus sebaliknya. Tadinya menghasilkan buah yang tidak baik, sekarang menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah bukti pertobatan kita. Jadi kalau kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, maka buah yang dituntut dari kita itu buah seperti apa? Kalau kita melihat dalam konteks ayat ini adalah buah kasih. Makanya dalam ayatnya yang ke-11 jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi salah satu buah dari pertobatan kita adalah kita punya kasih, yaitu kepedulian kepada sesama. Kalau kita peduli kepada sesama, itu tanda kita menghasilkan buah. Kalau kita menghasilkan buah, berarti itu betul-betul menunjukkan bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh bertobat. Jadi buah harus ada kasih. Kalau selama ini kita tidak ada kasih, maka setelah kita bertobat, buah yang harus diwujudkan, dinyatakan adalah kita punya kasih kepada sesama. Dalam wujud kita mau membantu sesama kita care kepada sesama, kita peduli kepada sesama, sehingga kalau kita mempunyai 2 helai baju, ya kita membaginya dengan yang tidak punya. Kalau kita mempunyai makanan, kita juga berbuat demikian. Itulah kasih. Dan ketika kita mengasihi, itu tanda kita menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Bukan hanya kasih. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya ada kata larangan, jangan menagih lebih banyak, jangan merampas, jangan memeras. Artinya bahwa kalau kita mau menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, maka yang kedua kita harus menjauhi larangan Tuhan. Apa yang dilarang Tuhan kita tidak boleh lakukan. Sebaliknya apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang harus kita buat atau kita lakukan. Kalau kita menjauhi apa yang dilarang Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu namanya ketaatan. Kalau kita mulai belajar menjadi taat, maka itu adalah buah yang dihasilkan dari pertobatan.
Jadi kalau sebelum kita bertobat, kita tidak taat, kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi justru kita melakukan apa yang dilarang Tuhan, itu buah-buah dari tidak ada pertobatan, atau dengan kata lain belum bertobat. Tapi ketika kita bertobat, maka akan terlihatlah buah-buah dalam hidup kita. Dan yang kedua buah itu adalah kita menjauhi apa yang dilarang Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita taat kepada firman-Nya. Itu adalah buah dalam hidup kita sebagai umat. Nah, karena itu kita belajar menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, dengan cara kita menjauhi segala larangan Tuhan, sebaliknya kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita mulai taat dalam menjalani kehidupan, itu suatu tanda bahwa kita sedang menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar, menasihati kami, hasilkan buah sesuai pertobatan. Yaitu kami harus memiliki kasih, ataupun kami peduli kepada sesama, kami mau menjauhi segala larangan Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.